Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, puji Tuhan, walaupun di luar udaranya begitu hot, ya, tapi hati kita tetap juga hot dengan Tuhan. Luar biasa ya. Oke saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kesembuhan memori. Ya, temanya adalah kesembuhan memori. Nah, saudara, kemarin sudah kita bahas ya tentang masalah hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan manusia, yaitu adanya sampah-sampah atau sesuatu yang unclean yang seringkali numpuk, ya, karena diabaikan, nggak pernah ditengking, nggak pernah dicuci dengan air yang hidup. Lama-lama numpuk, saudara. Numpuknya ada di mana? Numpuknya ada di memori. Memori itu adalah tempat penyimpanan. Ya, jadi kalau saya bicara tentang memori, Bapak Ibu Saudara pasti familiar. Semua ya yang punya handphone, kalau beli handphone pasti nanya juga, ini memorinya berapa? RAM-nya berapa? Kenapa bicara memori? Kapasitas untuk menyimpan sesuatu. Semakin memorinya besar, berapa giga gitu, nah bisa menyimpan apa saja. Ya, lebih banyak file-file yang besar itu bisa disimpan di situ. Tapi kalau memorinya cuma berapa megabyte itu, wah sudah bentar lagi handphone Anda pasti lemot, ya, nggak bisa untuk menyimpan lagi. Nah, memori adalah satu sarana atau wadah ya untuk menyimpan sesuatu. Di dalam diri kita ini ada memori, ya. Otak kita ini dibagi menjadi dua, ya. Otak bagian depan itu untuk berpikir, otak bagian belakang ini untuk menyimpan file atau disebut memori, ya. Jadi kalau orang saudara itu kepenuhan memorinya, nanti butaknya di belakang. Yaitu karena panas, ya. Nah, terus kalau Anda punya laptop atau handphone, kalau memorinya full kan cepat panas juga ya. Begitu juga dengan Anda. Ya, nah itu menjadi erosi di sini ini ya, jadi botak di belakang. Tapi kalau orang banyak mikir, ya, wah ini botaknya ada di depan. Kalau mereka mikir dan banyak bebannya di sini, ya botaknya ada di depan ke belakang. Dia pikir dia pintar. Begitu ya, banyak full seperti itu. Nah, saudara, jadi bicara tentang kesembuhan memori, ada memori-memori yang rusak. Ya, mungkin belum sampai rusak. Kadang-kadang kita jadi orang jadi lemot gitu ya. Nah, nggak gampang merespon, ya, nggak gampang menerima tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kenapa, saudara? Padahal Anda suka, tapi kok nggak bisa ya? Kenapa? Jangan-jangan, saudara, setiap hal yang mau diintervensi Tuhan dalam kehidupan kita itu ditolak. Karena memorinya sudah full. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar tentang kesembuhan memori ini. Nah, saudara, dampak daripada memori yang rusak atau penuh dengan file-file, itu bisa berdampak kepada batin manusia ini. Ya, gelisah, resah, kecewa, pengen marah sendiri, dan sebagainya. Nah, jadi kesembuhan memori itu juga akan, ya, terjadi juga nanti dialami oleh batin seseorang juga mengalami kesembuhan, ya, terjadi juga kesembuhan batin. Saudara, kesembuhan luka batin adalah bagian dari pelayanan Tuhan Yesus. Ia merawat hati yang remuk dalam rangka pemulihan manusia agar orang-orang tebusan miliknya menjadi baru, menjadi segar dan kuat dan menjadi bukti karya Allah dalam masa hidup mereka di bumi, untuk menjadi pohon tarbantin kebenaran, untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, saudara, kita baca ya ayatnya dalam Yesaya pasal 61, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama sambil diperhatikan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka kepala perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, orang yang mengalami luka batin nggak bisa mengagungkan Tuhan, nggak bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka ekspresinya bukan sukacita, ekspresinya bukan damai sejahtera. Adanya cuma emosi, marah, uring-uringan, kecewa, ngedumel, dan sebagainya. Bagaimana orang yang dalam kondisi seperti itu bisa memuliakan Tuhan? Ya, bagaimana orang bisa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa ke dalam diri Anda? Nah, saudara, misi daripada Tuhan Yesus salah satunya selain untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya usia 40 tahun, Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk khotbah di sinagog. Ketika Tuhan Yesus khotbah di sinagog, Tuhan Yesus mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3 ini. Ya. Dia Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya pasal 61. Bunyinya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi kalau yang mengucapkan Tuhan Yesus artinya apa? Ini sesuatu yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Diawali dengan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara dan sebagainya. Ya. Jadi salah satunya Tuhan itu bilang begini. Roh Tuhan ada padaku karena Dia mengurapi aku, ya. Misi yang ditugaskan adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang yang mengalami remuk hati. Masalah batin. Jadi masalah batin ini juga menjadi target, objek atau perhatian Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Karena Tuhan Yesus tahu beratnya beban hidup di dunia ini. Banyak orang yang kepikiran dan terus mengalami beban di dalam kehidupannya sampai akhirnya terengah-engah, batinnya terluka, saudara. Belum lagi kalau menghadapi orang-orang di sekitarnya yang reseh banget gitu ya. Nah, ini bisa membuat dia tersinggung, marah, benci dan sebagainya. Ini merusak hati manusia itu. Nah, makanya hati itu bisa rusak, remuk ya, remuk. Tapi saudara, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang ingin memulihkan setiap hati yang remuk. Amin. Luka batin itu bisa disembuhkan. Nah, saudara, ini kata Allah Bapa tentang orang yang mengalami luka batin itu kondisinya seperti apa? Orang yang mengalami luka batin adalah seperti orang yang pincang, sehingga tidak mampu berlari dengan cepat. Sekalipun ia amat menginginkannya. Tetapi Tuhan mau menyembuhkan luka-luka itu dan mengubahnya menjadi buah-buah kebenaran. Jadi orang luka batin itu seperti orang pincang. Ya, Anda tahu, orang pincang itu mengalami keterbatasan dalam berjalan, apalagi berlari. Nah, semua orang sebenarnya pengen maju. Semua orang pengen bertumbuh. Tapi kadang-kadang mereka mengalami stagnan atau terhambat atau lemot dalam pertumbuhannya ini. Nah, saudara, kalau luka batin ini digambarkan seperti orang yang pincang, yaitu sebuah perjalanan yang akhirnya nggak bisa cepat untuk mencapai tujuannya.
Artinya luka batin ini sangat merugikan, bukan? Sangat merugikan. Nah, saya sering kadang-kadang ketemu dengan beberapa orang yang sedang marah, sedang kecewa, ya, sedang uring-uringan, sedang jengkel dan sebagainya. Lalu datang untuk konseling. Lalu bilang, Pak Gideon, gitu ya, itu kurang ngajar, Pak. Itu gini-gini, itu gini. Wah, saya diperlakukan seperti ini dan itu. Ya. Nah, saudara, ketika dia ngomong seperti itu, lalu selesai ya menyampaikan semua masalah dan unek-uneknya itu, saya bilang begini, ya. Mereka marah, mereka melotot, pakai mata mereka sendiri, pakai mulut mereka sendiri, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mencegah orang untuk berkata kasar kepada kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mencegah orang melotot kepada kita. Tapi yang bisa kita lakukan hanya satu, menjaga hati kita. Betul? Saya beri satu perumpamaan, saudara. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, betul? Kenapa? Itu hak dia. Dia punya sayap, ya. Karena udara itu begitu luas, dia juga punya hak untuk melintas di situ. Ya salah sendiri Anda ada di situ. Nah, tapi yang bisa kita lakukan cuma satu, ya, kita waspada. Jangan sampai burung itu buang kotoran, ya, di atas kepala kita, betul? Jangan sampai. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain. Kita harus menjaga namanya hati ini. Alkitab juga bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga, dibiarkan ternganga, terbuka lebar-lebar, nanti akan dipatok sama si iblis. Karena si iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau merusak hatimu. Kalau orang sudah hatinya rusak, batinnya rusak, saudara. Nah, itu gampang nanti diciak sama si iblis ini. Ya, dibunuh dan dibinasakannya itu. Ya, saudara. Jadi orang yang luka batin ini sulit sekali untuk mengalami pertumbuhan dengan cepat. Jadi saya bilang sama mereka yang konseling karena marah jengkel itu, apa untungnya marah? Apa untungnya jengkel? Apa untungnya kecewa? Lakukan satu saja sih. Apa? Ampunilah dia. Tapi nggak bisa, Pak. Memang kamu nggak bisa, saya bilang. Ya, kalau kamu merasa nggak bisa, minta tolong kepada yang bisa. Siapa yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Tuhan Yesus, betul? Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya nggak bisa mengampuni, tapi saya harus mengampuni. Berikan kekuatan. Biarkan rohmu, ya, roh pengampunan yang engkau miliki, engkau transfer dalam kehidupanku. Supaya aku bisa mengampuni seperti engkau bisa mengampuni. Itu. Jadi mengampuni itu adalah suatu kewajiban. Bukan untuk melegakan orang lain. Tapi sebenarnya untuk menolong Anda sendiri, betul? Untuk menolong Anda sendiri. Lah, saudara, ada kabar baik malam hari ini. Bagi mereka yang sedang mengalami luka batin, seperti orang pincang sehingga tidak mampu berlari dengan cepat, sekalipun ia menginginkannya, tapi Tuhan mau menyembuhkan luka-luka itu. Dan akan mengubahnya menjadi buah kebenaran. Amin. Orang yang pernah mengalami luka batin, dia akan lebih mudah untuk menghargai atau care dengan orang lain daripada mereka yang nggak pernah mengalami luka batin. Tapi dengan syarat, dia harus sudah dipulihkan dan disembuhkan. Mika pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selamanya. Selama-lamanya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika, ya, firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Kalau Bapak tadi katakan, orang yang luka batin itu adalah seperti orang yang pincang yang sedang berjalan. Artinya ayat ini juga bisa berlaku.
bagi orang-orang yang mengalami luka batin. Kalau diganti nih kata pincangnya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang luka batin dan akan menghimpun mereka, ya. Mereka yang luka batin akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Akan diubah, disembuhkan oleh Tuhan. Lalu dijadikan menjadi sesuatu yang berarti. Amin. Nah, saudara, coba lihat Ibrani 12 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah-buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan kakimu bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, tetapi menjadi sembuh. Ya, saudara, kadang-kadang memang ada beberapa hal yang menyakitkan, ya, atau satu penderitaan yang Tuhan kadang-kadang izinkan lewat di dalam kehidupan kita semuanya. Tapi kita tahu, saudara, ya, bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam segala perkara. Ya, artinya apa? Ketika Tuhan bekerja, kadang-kadang bukan hanya melalui sesuatu yang baik saja, tapi kadang-kadang perkara-perkara yang kelihatannya nggak baik sekalipun, Tuhan akan mengubahnya untuk menjadi kebaikan. Syaratnya apa? Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orangnya harus mengasihi Dia. Tanda mengasihi, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang punya rencana dalam segala perkara itu. Kalau Anda mempercayai Tuhan bekerja ketika engkau menghadapi segala sesuatu, baik dalam suka maupun duka itu, cuma satu, saudara. Orang percaya itu nggak pernah ngomel. Orang percaya itu nggak pernah komplain, betul? Nah, dia setuju. Dia yakin di balik semuanya itu nanti dia melihat, ya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kenapa Tuhan engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Ketika pengalaman buruk itu atau yang penderitaan itu lewat, sudah selesai, Anda akan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri Anda. Ternyata, tadi menurut kitab Ibrani, setiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, memang nggak enak. Tapi duka cita. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran. Anda akan menemukan sebuah kebenaran, sebuah mekanisme. Karena Anda melewati sebuah masalah bersama dengan Tuhan. Kalau Anda melewati masalah tidak dengan Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, yang ada hanya penderitaan. Tapi kalau Anda mengalami masalah bersama dengan Tuhan, setelah selesai akhir daripada perjalananmu itu, Anda akan menemukan kebenarannya seperti ini. Dan ketika Anda menemukan kebenaran, kebenaran itu akan memberikan damai kepada mereka yang telah dilatih olehnya. Penderitaan itu bukan beban, tapi sesuatu sarana yang digunakan oleh Allah untuk melatih Anda. Amin. Nah, oleh sebab itu, Tuhan mau, jangan sampai ketika masalah itu datang pada Anda terpuruk, apalagi sampai jadi pincang, terkilir. Terkilir, saudara ya. Nah, tapi kalau sampai itu terjadi, karena kesalahan Anda sampai pincang dan terkilir, Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 2. Nah, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari
Yerusalem. Amin. Semua terjadi, boleh kita alami, pasti ada pelajarannya. Saya banyak belajar sesuatu, saudara. Ketika saya berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang pelajaran-pelajaran yang saya dapat, itulah yang menjadi modal dalam pelayanan saya. Kalau saya menghadapi, ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, kena masalah ini dan itu, kadang-kadang nasihat saya adalah sebuah kebenaran yang saya dapatkan ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan membawa saya sampai saya menemukan kebenarannya begini. Ya. Nah, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, saudara, bicara tentang kesembuhan memori. Artinya apa? Kita harus tahu tentang memori manusia. Ya, memori manusia. Nah, saudara, sebagaimana kau tahu, kata Allah Bapa, memori seseorang adalah tempat menyimpan sejarah hidup seseorang. Ya, Bapak bilang, memori seseorang adalah tempat menyimpan sejarah hidup seseorang. Ya, ini tergantung berapa lama Anda hidup. Semakin panjang usianya, semakin banyak hal-hal yang Anda alami, ya, yang tersimpan dalam memori Anda ya semakin banyak juga, ya. Ibaratnya sama seperti handphonemu katanya. Data yang kau simpan di dalamnya akan tetap berada di situ sampai engkau menghapusnya, ya. Nah, saudara, jadi semua yang tersimpan di dalam memori yang disebut data-data itu, datanya ya karena ada peristiwa, nah lalu tersimpan di sini menjadi sebuah data. Peristiwanya sudah berlalu, tapi datanya masih ada. Siapa di sini masih ingat ketika Anda kelas 7, kelas 7 itu kelas 1 SMP gitu ya. Nah, kelas 1 SMP. Ya. Apa yang pernah terjadi dengan Anda? Apa yang pernah terjadi dengan Anda? Ada yang baik, ada yang buruk juga ya. Saya ingat saudara, apa yang pernah terjadi pada waktu saya masih TK. Bayangin saudara ya. TK aja saya masih ingat. Ya, apa yang pernah terjadi? Apalagi kelas 1, kelas 2 itu dan sebagainya ya. Saya pernah dilempar penghapus itu ya, yang dari kayu terus itunya ada kayak spon gitu ya loh. Wah, cetok kena kepala saya loh. Nah, saudara kalau pas pulang atau ketemu teman-teman kadang-kadang cerita tentang guru-guru gitu ya. Nah, siapa itu yang masih hidup sampai hari ini kadang-kadang gitu ya. Oh, itu yang gini macam disebutlah nama itu, gitu. Itu langsung muncul loh. Wah, itu benjol di sini. dilempar itu. Itu saudara, bayangin ya, peristiwanya bayangin berapa puluh tahun yang lalu nih. Lebih dari 35 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu lebih yang saya alami. Itu datanya belum terhapus loh. Ya, belum terhapus. Ya dulu waktu dilayani pelepasan kesembuhan batin lupa saya keluarkan. Si data itu ya, yang saya akui cuman ngalami ini ngalami itu, yang dilempar sama penghapus itu kok belum gitu ya dulu. Lah nanti kalau ada yang melayani tolonglah buang juga. Ada saya buang sendiri gitu ya. Lah saudara, itu masih ada data-data yang ada di dalam memori Anda. Nah, di sini kita melihat ya, memori itu nggak akan hilang kalau nggak Anda hapus. Ya, kalau memori ini full ya, supaya data yang baru bisa masuk, Anda harus menghapus data yang lama, bukan? Nah, file yang besar, file yang tidak digunakan, ya atau sampah-sampah di situ, Anda boleh delete semuanya, Anda boleh hapus. Nanti kalau sudah Anda hapus, nanti memori Anda ada space-nya, ya, ada ruang kosong, telah digunakan dari 10 giga, ya. Nah, telah digunakan 9 giga, berarti masih ada 1 giga. Anda bisa isi data ya sebesar 1 giga di memori Anda lagi. Harus dihapus, ya. Nah, harus dihapus. Nah, saudara, masalah ya dari penyimpanan memori buruk adalah
bahwa itu membuat kemampuan mengingat menjadi menurun dan melelahkan hidup seseorang. Karena setiap kali orang itu mengingat masa lampaunya kembali dan terasa beban hidupnya makin bertumpuk-tumpuk. Di satu sisi, orang itu ingin bertindak cepat, bertumbuh cepat, tetapi di sisi lain, beban di dalam memori itu membuatnya semakin lambat. Ya, nah saudara jadi lemot. Anda harus hapus semuanya. Kebiasaan menghitung-hitung beban seseorang itu adalah kebiasaan buruk yang menurunkan kemampuan hidup seseorang. Ya, jadi kalau filenya masih ada, berarti ada data yang bisa Anda putar ulang, dihitung-hitung lagi, dan itu menjadi satu beban, saudara. Kebiasaan buruk yang menurunkan kemampuan hidup seseorang. Yuk kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kamu begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Saudara, dalam pelayanan, Paulus juga mengalami ya, kadang-kadang satu beban. Ya, beban. Waduh. Ya, dulu saudara, sebelum mengerti, diajar, dididik Tuhan sampai titik ini, dulu dalam melayani Tuhan kan konsepnya apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan tuh ya. Kita coba membuat satu plan. Ya, lalu plan itu kita ajukan kepada Tuhan. Minta untuk diurapi oleh Tuhan. Ya, tujuannya apa? Ya untuk Tuhan, saudara. Nah, selesai bikin lagi, apalagi ya, mau bikin acara apalagi, mau bikin kegiatan apalagi ya. Untuk Tuhan sih. Tapi lama-lama, saudara, capek, lama-lama terengah-engah. Ada satu teman yang jadi pendeta ya di kota Nganjuk. Itu teman lama saya. Ya, saya dulu bersama-sama pelayanan itu tahun 87 ya, bersama dengan mereka. Masih muda banget dulu. Nah, mereka sekarang jadi gembala, saya jadi pengajar. Lalu satu kali, saudara, udah lama hilang kontak. Lalu dia menemukan di Facebook ada nomor kontak saya. Nah, terus dia telepon saya, "Hey, Gideon," gitu. Nama panggilan saya waktu itu belum Gideon, ya. Gideon itu waktu, ya itu sebenarnya nama saya asli, bukan nama baptis. Tapi di nama kecil saya panggilan saya kan Apin, ya. Jadi dia panggil, "Hei Apin, gimana nih pelayanan?" "Oke, gini-gini." "Gimana kamu?" saya bilang. Ya, lalu dia bilang gini, "Hei, aku kehabisan bahan." Ya, karena dia rajin khotbah. Sampai kehabisan bahan katanya gitu. Waduh, gitu. Kalau ada bahan-bahan baru, khotbah-khotbah, boleh dong kirim ke kami. Gitu ya. Terus, waduh, saking giatnya melayani Tuhan. Dia kadang-kadang merasa kehilangan waktu, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Terengah-engah seperti itu. Ya, lalu saya bilang gini, konsep dalam pelayanan, jangan begitu saya bilang. Ikutin polanya. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan dari saya, oleh saya, untuk dia, bukan. Ya. Tapi dari dia, oleh dia, kepada dia. Enggak ada sedikit pun yang dari Anda. Tapi Anda menjadi instrumennya. Anda menjadi sarana alatnya yang mengerjakan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan dari dia, oleh dia, kepada dia. Setelah polanya saya ubah, saudara. Pelayanan saya jadi enteng. Dulu pelayanan pernah, ya, saya melayani, tapi pelayanan itu jadi beban. Nah, mungkin bagi hamba-hamba Tuhan hari ini, yang mendengarkan pelajaran ini, kalau Anda merasa pelayanan sudah menjadi beban, prinsip konsep pelayananmu mungkin salah. Dari saya, oleh saya, kepada dia. Sehingga pelayananmu jadi beban. Tapi kalau dari dia, oleh dia,
kepada dia. Yang ada cuma sukacita. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku boleh melakukan agendamu. Dan agendamu telah terjadi. Wah, luar biasa. Sukacita, sukacita bersama dengan dia. Amin. Nah, saudara, Paulus pun ya banyak mengalami juga namanya beban. Apalagi tuh dalam perintisannya. Dia harus mikirin jemaat sana, jemaat sini. Dia buka pelayanan baru dan sebagainya. Ada beban seperti itu. Apalagi kalau orang hanya hidup tanpa melayani Tuhan. Itu lebih banyak lagi akan menanggung beban di dalam kehidupannya. Seseorang yang namanya Musa. Ya, Musa itu luar biasa. Betul? Umur sampai 120 tahun. Tapi Musa itu mengamati begini, saudara, tentang perjalanan kehidupan seseorang. Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa. Enggak semua kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud ya. Ditulis oleh Musa. Nah, Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Musa mati umur 120 tahun. Bukan berarti Musa itu bilang manusia itu hanya hidup 70, enggak, atau 80 tahun. Ya, Musa itu mengamati kenapa manusia tidak bisa memenuhi SK-nya Tuhan. Dulu dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan manusia itu daging. Umurnya 120 tahun saja. Itu SK-nya belum pernah diganti. Jadi Tuhan bilang umur manusia itu bisa mencapai 120 tahun. Tapi Musa melihat kayaknya manusia itu nggak akan nyampe segitu umurnya. Kebanyakan mereka akan mati di usia 70 dan 80 tahun. Kenapa Musa itu mengambil kesimpulan seperti itu? Perhatikan ya, apa yang dikatakan Musa tadi. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, orang kalau sudah umur 70, 80 tahun, yang dibanggakan adalah kesukaran dan penderitaan. Ya. Jadi kalau orang sudah seusia seperti itu, 70 sampai 80 tahun itu ya, nanti kalau cerita sama anak cucunya gitu, apalagi sama cucu cicitnya, ya, dia maksudnya menasihati supaya cucu cicitnya ini giat semangat dalam berkarya atau dalam melayani. Ya, dia bilang, ya, engkong ya, dulu lebih susah daripada kalian, tahu nggak? Kalian hari ini enak, sudah kemana-mana naik mobil. Dulu engkong kemana-mana jalan kaki, paling banter naik sepeda, ontel. Ya, capek, kena panas, kena ini. Kamu enggak, ada di satu kendaraan yang dingin, ya, dah nggak kena matahari. Nah, ditempuh dengan mudah, sekarang ada jalan tol dan sebagainya. Wah. Jadi membandingkan seperti itu. Yang dibanggakan apa? Walaupun engkong itu dulu ya, yang dilakukannya di tengah-tengah kesukaran, tapi engkong bisa berhasil loh. Harapannya adalah kamu yang punya fasilitas yang lebih enak hari ini, kamu harusnya lebih berhasil lagi. Maksudnya sih bagus ya. Untuk apa? Menyemangati cucu-cucunya ini. Tapi tanpa disadari, engkong ini sedang membanggakan pengalaman hidupnya. Pengalaman apa yang dibanggakan? Betapa susahnya hidup aku dulu itu. Betul ya? Walaupun dia tahu hidup susah itu nggak enak, betul? Tapi dia bangga. Ya, dia bangga kalau cerita selalu cerita tentang kesusahannya.
Inilah yang membuat manusia nggak bisa mencapai target SK-nya Allah 120 tahun. Karena ketika usia 70, 80 tahun, yang diucapkan, yang diingat, yang keluar dari memorinya adalah file-file tentang penderitaan, tentang kesukaran, tentang beban hidupnya itu. Ya. Nah, saudara, harusnya kalau Anda ya mau umurnya sampai 120 tahun, jangan Anda terus ya menceritakan tentang beban atau kesukaran hidup itu. Ceritakan kasih kemurahan Tuhan. Kalau engkau boleh hidup sampai ini kemurahan Tuhan. Engkau mau hidup terus bersama sampai 120 tahun. Sukacita mengalir. Nah saudara, itu yang akan membuat ya orang bisa mencapai target hidup 120 tahun. Jadi saudara, ini adalah tipu muslihat iblis untuk membuat orang-orang melekat di bawah kontrol dia. Dengan cara memperbudak setiap orang agar sibuk mengangkat beban-beban hidup mereka setiap hari. Dan iblis kemudian membuka bengkel-bengkel pelayanan di mana-mana, yaitu dukun-dukunnya untuk menjerat manusia dengan kuasanya. Ya, saudara, kalau orang sudah banyak mengalami beban, kecewa dengan dirinya sendiri, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan suaminya, kecewa dengan anaknya. Tidak tahan dengan bebannya. Lalu iblis tahu. Ya, dia sengaja promosikan. Dia suruh saudara, antek-anteknya kaki tangannya ini, buka bengkel. Ya, mereka datang ke empek ini. Mereka datang ke suhu ini, mereka datang ke dukun ini, saudara. Ya, mencari apa? Mencari pertolongan. Karena dengan logika sudah nggak bisa, ya keluar dari persoalan itu. Akhirnya cari yang nggak normal, cari paranormal, betul? Nah, carilah dia ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Sebenarnya, saudara, itu merupakan jerat dari tipu muslihat iblis. Apa yang dilakukan dukun itu nggak pernah ada yang gratis. Betul? Nggak pernah ada yang gratis. Makanya disebut dukun. Tahu saudara kepanjangan dari dukun? Dukun, diudu rukun. Nah itu bahasa roh. Dukun itu diudu rukun. Ya, tahu diudu? Ya. Diudu itu kalau dibayar. Ya, itu bahasa Jawa. Ya, baru rukun nih. Jadi kalau ada uang ya oke lah dibayar. Orang membayarnya bisa aja. Kalau dia nggak punya uang, ya dengan nyawanya, ya atau dengan tenaganya. Banyak sekali, ya tipu muslihat daripada si iblis ini. Nah saudara, daripada pergi ke bengkelnya iblis, mending besok hari Sabtu, ya datanglah ke bengkel rohani Revival Total Ministry. Nah di sini beda saudara, di sini ya. Ini hukumnya nggak pernah ada tuntutan, ya. Karena firman Tuhan berkata, kamu mendapatkannya dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma juga. Amin. Diberikan dengan anugerah gratis di bengkelnya Tuhan. Amin. Nah orang kadang-kadang nggak suka ke bengkelnya Tuhan. Sukanya ke bengkelnya si iblis. Wah, melihat dukun di Jumpat Jambi, kasih air putih yang diludahin sama dia, disuruh minum juga loh. Orang bodoh banget tuh, ya. Suruh minum air ludah. Belum tentu itu dukunnya ya nggak sakit. Kalau sakit TBC, Anda ketularan. Saudara, jangan sampai Anda masuk pada bengkelnya iblis, kena jeratnya si iblis. Manusia, ya, terjebak ke dalam tipu muslihatnya yang licik. Allah Bapa bilang dan pesan kepada kita semua, engkau dapat melepaskan mereka dari jebakan-jebakan itu dengan kabar baik yang disertai kuasanya. Itu tujuan kami buka bengkel rohani itu seperti ini. Untuk apa? Adu tanding sama dukun-dukun itu. Adu tanding sama suhu-suhu itu. Ya, saya punya pengalaman, saudara. Berebut, ya. Ada satu orang dikerjain sama satu suhu. Ya, hartanya
usahanya sampai ambles bangkrut. Dan bukan hanya itu saja. Istrinya diambil sama dukun itu, sama suhu itu. Lalu suaminya ini udah kayak orang hun-hun, kayak orang linglung tuh. Terus satu kali ketemu dengan teman saya, namanya Pak Haryanto, ya, yang punya sepatu bread itu. Dia telepon, lalu dikasih tahu, ada hamba Tuhan, namanya Gideon. Ya, lalu dikenalkan. Lalu teleponlah dengan saya. Lalu saya bilang, oke, kita ketemuan di rumah ya. Wah, jangan di rumah. Kita ketemuan di lobi Citraland aja. Oke, di lobi Hotel Citraland kita ketemuan di sana. Di situ dia ungkapkan semuanya. Lalu dia bilang, Pak, saya nggak tahan ini. Oke, kita berdoa. Berdoa di lobi itu, saudara. Ya nggak saya tengking keras-keras juga enggak. Ya, mari kita sepakat sehati saja. Oke, setelah selesai sepakat artinya apa? Saya diberi akses, saudara, untuk masalah ini. Karena yang punya masalah sekarang melibatkan saya ada di dalamnya. Betul? Saya punya PR, saudara. Selesai pelayanan malam kadang-kadang, saudara. Nah, saya mulai peperangan rohani. Tarik, aku lepaskan, tarik, lepaskan, tarik, lepaskan. Kenapa? Dicengkram oleh suhu itu. Sampai akhirnya lepas, saudara. Ya, sadar. Itu selubung yang menutupi kesadarannya itu. Sampai akhirnya bilang, ngapain aku sini balik, saudara. Lalu waktu itu kami masih ada di gereja Rumah Doa Segala Bangsa. Tahu-tahu nongol suami istri ini ke gereja. Lalu saya ajak ke ruang konseling di sana. Suami istri saya doakan, ya, saya kuduskan, tahirkan kembali. Terus sudah lama hilang, sudah lama-lama ketemu lagi ya Jakarta. Wah, sekarang jadi keluarga yang harmonis lagi. Setelah saya adu ulet dengan suhu, gitu ya. Saya bilang, pasti menang. Ya, pasti menang. Karena apa? Saya punya Tuhan. Saya hamba Tuhan. Suhu hambanya setan. Suhu hambanya iblis. Antek-anteknya si iblis. Hamba Tuhan, bosnya adalah Tuhan. Tuh. Nah, di sini saya percaya Tuhan pasti menang. Lebih dahsyat daripada kuasa-kuasa apapun juga. Amin. Nah, iblis hanya bisa menjebak dengan tipu muslihatnya yang licik. Tapi tugas kita sebagai hamba Tuhan melepaskan dengan apa? Adu kuasa dengan mereka. Mazmur 38 ayat 4-5. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ya, jadi lemes, jadi loyo. Karena apa? Beban. Jadi luka batin itu ibaratnya seperti orang pincang, ya toh, mungkin karena terkilir ataupun karena tertekan oleh beban dalam kehidupannya. Kabar baik yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah ajakan Sang Juru Selamat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Banyak orang nggak mau datang kepada Tuhan. Nunggu apa? Nunggu jadi letih, nunggu jadi lesu, beban terlalu berat, baru datang kepada Tuhan. Nanti kalau sudah nggak ada beban, nggak peduli lagi dengan Tuhan. Itu manusia kayak begitu memang. Ya. Dan itu yang saya jumpai. Di RTM ini, saudara, kebanyakan orang-orang yang nongol gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang sedang letih, lesu, berbeban berat itu ya. Dan memang ini merupakan panggilan dalam RTM ini supaya apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini boleh kita teruskan di sini. Roh Tuhan mengurapi aku untuk melepaskan mereka yang apa? Remuk hatinya, penuh dengan beban, dilepaskan dan sebagainya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saudara, kalau hari ini Anda merasa letih, capek, lesu, lemes, dan bebanmu berat, datang kepada Yesus. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, dilengkapi dengan memori, bukan?
Bapak berkata begini, aku menciptakan manusia dengan sebuah kotak berisi memori yang luar biasa, kapasitasnya di kepala mereka masing-masing. Ya, jadi memori itu memang didesain, dicipta oleh Allah. Seperti ibaratnya sebuah kotak berisi memori yang luar biasa. Ya, nah, memori ini dirancang secara luar biasa, terdiri dari dua daerah. Satu untuk menyimpan data yang sering terpakai sehari-hari, dan bagian kedua adalah tempat penyimpanan memori yang tersembunyi, berisi rekaman masa lampau dan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang ditolak dari memori bagian pertama. Masalahnya adalah kalau ada ingatan-ingatan yang tersimpan pada bagian kedua ini, kadang-kadang iblis mengungkitnya keluar kembali dan menjadi mimpi buruk bagi orang itu, atau mengganggu hati nurani orang itu terus-menerus. Bahkan itu dipakai si iblis untuk membentuk motivasi-motivasi yang kejam di dalam hati seseorang yang akan melukai, bahkan membunuh banyak orang di sekitarnya. Ya, nah saudara, kita lihat ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, itu diciptakan lalu dikasih fasilitas kotak memori itu ya. Nah, ada dua bagian tadi yang sering dipakai ya. Ada juga yang lebih dalam lagi, saudara, yang tersembunyi di situ. Nah, yang dipakai itu seperti contoh ya, kita masih ingat apa yang terjadi di masa-masa lalu. Ya, tapi ada juga loh, yang Anda lupa untuk mengingatnya. Sampai satu kali ada peristiwa yang ada kemiripan menyentuh Anda, baru itu bisa keluar. Seperti itu. Nah, itu yang tersimpannya ada di bagian kedua, yang terdalam atau yang tersembunyi itu. Nah, saudara, kalau kita tahu sekarang, memori Anda itu ada dua level, dua bagian seperti itu. Ada hal yang nggak Anda ingat, bukan? Bagaimana supaya hal yang tidak pernah Anda ingat, tapi ada di dalam memori Anda itu bisa dikeluarkan juga? Daud, saudara, memberikan cara yang mudah untuk kita bisa mengerti apa saja yang ada di dalam memori kita. Ketika Daud meminta dalam doanya agar aku menyelidiki hatinya, sebenarnya ia berbicara tentang bagian memori yang tersembunyi ini. Mazmur 139, 23, 24. Ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berarti kan sudah bagian ayat 23-nya ini. Selidiki aku, kenallah hatiku, kenallah pikiran-pikiranku. Saudara, yang mengenal hati Anda ya Anda sendiri, betul? Yang tahu dan kenal apa yang ada dalam pikiranmu, ya Anda sendiri. Tapi saudara, ada sesuatu yang ada di dalam diri Anda, mungkin Anda pernah mengalami dan ada tersimpan dalam memori Anda, tapi Anda lupa. Nggak bisa mengingatnya. Nah, di sini Anda butuh Tuhan. Ya, Anda bisa berdoa seperti apa yang dikatakan oleh Daud ini dalam doanya. Selidiki aku, ya, lihat hatiku, kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku Tuhan. Munculkan itu Tuhan. Apa yang sudah terlupakan. Ada orang kadang-kadang ya ngalami beban, ngalami sesuatu, perasaan nggak enak, jengkel sendiri itu. Dan kalau ditanya, kenapa kamu jengkel, kenapa kamu marah, kenapa kamu loyo, kenapa kamu ya nggak semangat seperti ini? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Gitu. Nah, kamu sedang ngalami apa? Enggak tuh. Kamu pernah ngalami apa? Enggak tuh. Lah, tapi kok jadi seperti ini? Bingung kan? Jadi,
Pengalaman yang baru, yang sedang terjadi, enggak. Pengalaman masa lalu, dia enggak ingat, itu ya. Tapi ada dampak. Menolong orang seperti ini, caranya cuma satu. Bawa menghadap kepada Tuhan, minta Tuhan membongkar, membukakan apa yang perlu dikeluarkan oleh itu. Karena Tuhan sendiri, Roh Kudus, yang sanggup menyelidiki hal-hal yang terdalam di dalam hatimu itu. Betul? Jadi kalau Anda sendiri yang punya file tersimpan di tempat tersembunyi itu, Anda nggak mampu untuk mengingatnya, Anda boleh tanya kepada Roh Kudus. Ya, di RTM ini kan nggak diajarkan introspeksi. Karena orang introspeksi itu kan mencari-cari. Kadang-kadang nggak ada dasarnya juga. Tapi Roh Kudus itu akan melakukan satu hal, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, itu dijamin 100%. Tidak ada yang salah. Amin. Karena dia adalah roh kebenaran. Jadi yang dilakukan adalah mintalah. Ya, Allah menyelidiki hati Anda. Bukan Anda sendiri yang menyelidiki hati atau introspeksi. Karena dia dengan perantaraan Roh Kudus yang diam di dalam Anda akan mampu mengangkat hal-hal yang sudah lama dilupakan. Atau hal-hal yang Anda tak sadari bahwa itu berdosa. Dan membawa Anda ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ke dalam seluruh kebenaran. Ingat nih, ini pekerjaan Roh Kudus. Introspeksi, ya, cenderung mengorek-korek di tempat salah. Dan meminta-minta ampun akan kesalahan-kesalahan yang belum tentu Anda lakukan sebenarnya. Amin. Jadi banyak orang introspeksi itu dia sebenarnya mengkais-kais sesuatu, ya, mengkorek-korek di tempat yang keliru, yang salah. Kalau toh dia meminta ampun atas kesalahannya, belum tentu dia lakukan kesalahan itu. Yang paling tepat adalah minta Roh Kudus menyelidiki hati Anda. Amin. Nah, saudara, semua beban ya yang mengotori batin Anda itu biasanya membuat Anda jadi takut, jadi gelisah, penuh dengan kekhawatiran. Saudara, Tuhan Yesus juga ketika ya rekaman buruk ya atau menakutkan di dalam memori seseorang akan menjadi sumber kegelisahan dan kekhawatiran terus-menerus. Tapi juga bayangan-bayangan yang kita pikirkan sendiri itu dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan Yesus juga ketika ia berada di bumi, Tuhan Yesus pernah merasa sangat susah dan gelisah. Namun setelah ia bangkit, tak perlu lagi ada gelisah dan ketakutan di antara orang percaya. Jadi semua takut, semua susah, semua gelisah itu sudah dialami Tuhan Yesus. Ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah ditanggung kita nggak perlu ngalami harusnya. Amin. Kita tahu kegelisahan dan kekhawatiran tak lain adalah iman yang negatif. Dan apapun yang ada di dalam iman kita itu akan terjadi. Nasib buruk seseorang seringkali dibentuk di dalam hatinya sendiri dengan adanya kekhawatiran dan ketakutan. Itulah yang telah dialami oleh Ayub, ya, dialami oleh Ayub. Nah, saudara, kita lihat ya, siapa sih biang keroknya itu, yang mengintimidasi sehingga ya menimbulkan sebuah kondisi yang mencengkram itu. Daniel 7 ayat 25-28, iya, namanya Abadon, ya, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama dua masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan
kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi. Pemerintah mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Itu bagian terakhirnya nih ya. Jadi setelah Daniel itu mendapatkan pernyataan tentang apa? Tentang hadirnya Abaddon yang nanti akan muncul pada masa antikris itu. Lalu setelah sekian berita itu, lalu Daniel itu ngomong tentang keadaannya. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku. Sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Disimpan dalam ingatannya ini. Ya, nah, membuat apa? Pikiran-pikirannya menjadi gelisah. Ya, nah saudara, kenapa? Ada berita yang menyeramkan, ada berita yang menakutkan, membuat gelisah, membuat takut, menjadi pucat. Amin. Tuhan nggak suka Anda takut. Ya, karena apa? Tuhan nggak pernah memberikan kepada Anda roh ketakutan. Amin. Nah, Markus 14 ayat 33 sampai 34. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia mulai merasa sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, Tuhan Yesus pernah merasakan ketakutan. Tuhan Yesus pernah merasakan kegelisahan, kegentaran seperti itu. Ya, ketika dia mulai memikirkan sebentar lagi aku akan mengalami aniaya yang begitu besar itu. Kondisi dari apa yang dialami Tuhan Yesus ini sekarang menjadi kabar baik bagi kita semuanya. Kita nggak boleh takut karena Tuhan Yesus udah menebus ketakutanmu. Kita nggak boleh gelisah karena Tuhan Yesus sudah menanggung kegelisahanmu. Kita nggak boleh cemas karena Tuhan Yesus sudah menanggung kecemasanmu. Amin. Kita hanya dengan iman berkata, terima kasih Tuhan. Engkau pernah takut supaya aku tidak takut. Engkau pernah gelisah supaya aku tidak gelisah. Engkau pernah cemas supaya aku tidak cemas menghadapi semua hal yang sedang saya alami, yang menakutkan hari-hari ini. Amin. Nah, kenapa Tuhan gak suka Anda takut? Karena takut itu iman. Apa yang kamu takutkan, itulah yang akan terjadi. Apa yang kamu takutkan, itulah yang akan menimpa kamu. Ditulis dalam kitab Ayub, pasal 3, ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ya, yang kutakutkan, yang kucemaskan, yang kutakutkan menimpa aku, yang kucemaskan mendatangi aku. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan, cerita dari buku Ayub ini, dari pasal 1 sampai 43 itu, kita bisa melihat, kenapa Ayub itu mengalami perkara yang buruk. Ya, musibah bertubi-tubi, anaknya mati, hartanya habis, dia diserang penyakit borok begitu ya. Sampai seperti itu. Saudara, banyak orang menafsirkan, wah ini gini-gini dan itu. Cuman saya kembali kepada firman aja. Ayub sendiri bilang, Ayub 3:25, kenapa dia ngalami semuanya itu? Karena dia takut. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa dia takut? Kenapa dia cemas? Dia punya anak, saudara. Anaknya suka clubbing ya, pesta-pesta gitu. Ya. Dia datang pada Tuhan bawa persembahan. Sambil bilang, Tuhan jangan hukum anakku ya kalau dia berbuat dosa. Apakah Ayub dapat kabar anaknya berbuat dosa? Enggak. Tapi Ayub ketakutan sendiri. Ya.
Ketakutan sendiri. Jadi memblokir Tuhan itu dengan persembahannya supaya Tuhan nggak murka. Murka tentang apa? Tentang apa yang dia takutkan. Nah banyak orang kadang-kadang seperti itu ya. Belum tahu kebenarannya sudah mikir sendiri. Apa yang kamu takutkan itu menimpa kamu. Apa yang kamu cemaskan itu yang akan terjadi. Mendatangi kamu. Jangan takut. Ojo wedi. Jangan cemas. Amin. Ketika kamu takut, Alkitab bilang, kecilah kekuatanmu. Kamu dapat diserang dengan mudah oleh si iblis. Amin. Tuhan memberikan roh keberanian, kasih kepada kita. Bukan roh ketakutan. Amin. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Satu hari, Tuhan Yesus memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Yohanes 14, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya? Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan warisan kepada kita. Warisannya adalah warisan damai sejahtera Sang Pencipta. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan kualitas kapasitasnya, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jauh melampaui apa saja yang ada di dunia ini. Damai sejahtera itu adalah way out-nya. Ya. Jadi kalau Anda punya damai itu, masalah sebesar apapun membuat Anda tidak takut. Betul? Kenapa orang takut? Kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu jangan sampai hilang. Ini warisan. Warisan dari Sang Pencipta. Makanya disebut damai Sang Pencipta. Nah, nanti akan kita bahas di buku 13 itu. Tentang damai Sang Pencipta itu seperti apa. Ya, orang yang memiliki damai sejahtera Sang Pencipta, dia akan tahan menghadapi goncangan apapun juga. Di tengah badai, di tengah ombak, dia bisa berdiri, berjalan, mengatasi semuanya itu. Bahkan dengan perkataannya dia bisa menghentikan ombak, badai, dan taufan itu. Diam sekali. Gak ada ketakutan sedikit pun. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Ya, damai itu modalnya. Damai yang dia berikan sangat besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar. Wah. Damai yang jadikan hati gemar, hati senang. Amin. Penuh sukacita. Sukacita dari Allah itulah kekuatanmu. Kita harus tetap jaga damai sejahtera itu. Amin. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Ya. Nanti hari Senin kita akan bertemu lagi. Kita akan melanjutkan tentang kesembuhan memori atau kesembuhan batin ini. Ya. Nah, mencari akar masalah. Ya. Jadi orang itu pasti ada akarnya. Kenapa terjadi seperti ini dan seperti itu? Akarnya apa? Nah, akar itu harus dicari karena dia tersembunyi di dalam. Bagaimana cara menemukan? Harus dicari, betul? Cari akar persoalannya supaya masalahnya bisa diklarifikasi atau dibereskan. Oke, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.